Kita lanjutkan pertemuan yang kemarin. Jadi agenda kita hari ini ada 4. Mudah-mudahan bisa dikejar ya, karena tadi ada kendala teknis dulu. Agenda kita sekarang ada 4, yaitu yang pertama kita review dulu pertemuan kemarin. Yang kedua, kita akan membahas tentang besaran dan satuan pokok. Yang ketiga, kemudian kita akan membahas sistem satuan internasional. Yang keempat, konversi besaran pokok. Yang adat ini semuanya apa Mbak Laila aja? Ada yang terganggu lagi nggak? Oke, mungkin sinyalnya kalau begitu ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi ini ada 4 pokok bahasan. Pertama kita mulai dari review dulu yang pertemuan kemarin ya. Nah, oke, ini sekarang review yang pertama nih. Saya sedang sedih. Ini kira-kira jawabannya yang mana? Option A atau option B? Ada yang jawab B, ada yang jawab A. Mbak Via Nuryanti, kenapa itu termasuk kepada non-fisika? Oke, kita ulang. Bapak Inem udah bisa lihat gambar yang baru? Gak ada gambar. Siapa yang gak bisa lihat gambarnya? Baik, kalau sekarang. Nah, coba. Kalau sekarang gimana? Oke, udah ada. Baik. Oke ya. Ya, selamat malam Mbak Tafunisa. Kalau udah ada, ini saya ulang. Jadi agenda pertemuan kedua ini kita pertama review dulu pertemuan pertama. Kemudian yang kedua kita akan membahas besaran dan satuan pokok. Yang ketiga kita akan membahas sistem satuan internasional. Dan yang terakhir mudah-mudahan kekejar konversi besaran pokok. Oke, sebelumnya kita review pertemuan pertama dulu ya. Nah, ini ada pernyataan bahwa saya sedang sedih. Nah, kira-kira tadi sudah ada muncul 2 jawaban. Ada yang menjawab A fisika, ada yang menjawab B non fisika. Nah, kenapa Mbak Monica ini disebut dengan non fisika? Mbak Yuni tadi menjawab karena tidak bisa ditebak. Nah, ya betul Mbak Via Nuryanti tepat ya. Jadi karena tidak bisa diukur ya, semuanya tepat. Karena tidak bisa diukur secara kuantitas ya. Nah, kemudian yang kedua ini, meja itu memiliki panjang 2 kali meja saya. Kira-kira jawabannya yang mana?
C atau D? C atau D? Kenapa disebut fisika? Kenapa ini disebut dengan fisika? Ya, jadi ini bisa diukur secara kuantitas, ya. Betul sekali semuanya. Nah, sekarang yang nomor 3. Volume botol minum sama dengan 1 liter. Nah, ini kuantitas atau kualitas? Ya. Kenapa ini kuantitas? Kenapa ini disebut dengan kuantitas? Ya, betul. Jadi ini karena bisa diukur 1 liter. Ya, Mbak Anis, monggo sambil masak juga nggak apa-apa. Nanti dilihat aja di YouTube ya Mbak ya, sambil dilihat lagi nanti slide saya. Oke, betul semuanya. Jadi karena ini bisa diukur. Baik, yang selanjutnya, jumlah murid dalam kelas. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Dengan A atau dengan B? Ada yang jawaban lain? Jadi betul sekali, Mbak Diajeng jawabannya beda sendiri, tidak baku, nggak ada di pilihan Mbak Diajeng. Jadi betul sekali, ini untuk menentukan jumlah murid dalam kelas kita menggunakan teknik menghitung ya. Yang kedua, meja itu memiliki panjang 2 kali meja saya. Jawabannya yang mana? Nomor 2. Meja itu memiliki 2 kali meja panjang saya, memiliki panjang 2 kali meja saya. Mbak Yuni, kenapa jawabannya Q? Ini opsinya C dan D, nggak ada yang opsi B. Yang mana nih? Caranya formula atau menghitung? Meja itu memiliki panjang 2 kali meja saya. Mbak Via, kenapa jawabannya sekarang jadi F? Ini belum pindah ke bawahnya, masih ada di yang 2. Soalnya jawabannya nggak ada yang betul. Jadi nomor 2 ini, meja itu memiliki panjang 2 kali meja saya.
ini tidak bisa menggunakan teknik formula ataupun menghitung. Ini tekniknya teknik estimasi. Jadi yang benar jawabannya nggak ada jawaban yang betul. Semuanya salah, baik option C dan option D. Nah, betul itu Mbak Yuni, menghitung. Jadi tekniknya estimasi. Jadi saya menggunakan teknik jebakan Batman ya. Oke, jadi di sini meja itu memiliki panjang 2 kali meja. Meja itu memiliki panjang 2 kali meja saya. Ini menggunakan estimasi. Oke, sekarang kita pindah ke nomor 3. Nomor selanjutnya. Lebar kelas saya 10 lantai. Ini ukuran baku atau tidak baku? Nah, ini baru benar semua. Kecuali Mbak Yuni, kenapa jadi tidak maaf. Kok jawabannya baku ya? Lebar kelas saya 10 lantai. Yang benar Mbak Yuni aja nih, tidak baku. Karena ukuran lantai itu beda-beda. Ya betul Mbak Yuni. Jadi ukuran lantainya tidak sama. Tidak ada ukuran standar. Jadi sehingga ini disebut dengan tidak baku. Gak apa-apa, selamat malam Mbak Lina Sari. Oke, jadi jelas ya kenapa ukuran lebar kelas saya 10 lantai ini disebut tidak baku. Karena ukuran lantai ini tidak seragam, tidak standar, sehingga ukuran 10 lantai ini termasuk ke dalam satuan tidak baku ya. Oke, untuk pertemuan pertama masih ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke materi berikutnya? Bisa dilanjut ke materi berikutnya? Oke, kita lanjut ya. Jadi materi berikutnya kita akan membahas, nah ini 2 jenis besaran ya. Jadi ada besaran pokok dan ada besaran turunan. Tentunya semua ini termasuk kepada besaran yang sifatnya fisika ya, besaran yang sifatnya fisika yang bisa diukur. Oke, ada yang tahu nggak contoh dari besaran pokok? Ada 7. Nah, ini masih kebalik nih. Kalau meter dan kilogram itu satuan. Meter satuan untuk besaran panjang, kilogram satuan untuk besaran berat. Oke, jadi udah satu yang terjawab betul, yaitu satuan berat termasuk ke dalam 7 besaran pokok. Waktu, betul. Nah, kalau volume nggak termasuk kepada besaran pokok. Jadi waktu, berat, tinggi atau panjang sama saja ya. Sebetulnya beda, cuman diukur dengan satuan yang sama, meter. Jadi yang lebih tepatnya adalah panjang. Panjang juga termasuk ke dalam 7 besaran pokok. Bapak Inam juga betul. Suhu termasuk ke dalam besaran pokok.
Ada lagi yang lain? Jadi sudah bisa terjawab 4. Berat atau massa, panjang, suhu. Ya, ini Mbak Nisa bagus juga benar. Kuat arus. Ini termasuk ke dalam 7 besaran pokok ya. Baik, kita lihat apa aja besaran pokok ini. Pak Inem juga betul, jumlah zat. Nah, ini besaran pokok. Yang pertama adalah panjang dengan satuannya meter. Kemudian massa dengan satuan kilogram. Kemudian waktu dengan satuan detik. Kemudian suhu dengan satuan Kelvin. Kemudian 5, kuat arus dengan satuannya ampere. 6, intensitas cahaya. Nah, ini berarti sudah mulai membaca bukunya ya. Intensitas cahaya satuannya kandela. Dan yang terakhir jumlah zat satuannya mol. Nah, ini semua ada di buku. Jadi nanti bisa lihat handout atau buku yang sudah ada ya. Intensitas cahaya, betul. Oke. Ini termasuk ke dalam besaran pokok ya. Kemudian tadi ada satu lagi besaran pokok dan namanya apa? Besaran turunan. Nah, besaran turunan ini contohnya apa? Ada yang tahu nggak? Mbak Via betul, luas. Mbak Yuni juga betul, luas. Volume ya. Nah, ini jadi luas didapatkan dari besaran pokok, panjang kali lebar. Dengan satuannya, panjang ini apa satuannya? Meter. Dikali meter lagi berarti jadinya meter persegi. Ada 2 meter istilahnya. Usaha juga bisa disebut dengan besaran turunan. Kemudian ini ada volume. Contoh lainnya adalah volume. Rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Nah, ini semuanya satuannya meter, sehingga menjadi meter kubik. Contoh lainnya ini kecepatan. Kecepatan juga termasuk ke dalam besaran turunan. Rumusnya adalah jarak dibagi waktu, sehingga satuannya adalah jarak satuannya meter, sedangkan waktu tadi satuannya adalah second, sehingga satuan kecepatan adalah meter per second. Nah, kita sudah menyebutkan contoh-contoh dari besaran pokok dan besaran turunan. Jadi kira-kira pengertian besaran pokok itu apa? Ada yang tahu nggak? Menyimpulkan dari contoh-contoh yang sudah ada. Apa itu besaran pokok? Pengertiannya, besaran pokok itu apa? Dari contoh-contoh yang sudah ada yang bisa menyimpulkan apa itu besaran pokok? Membandingkan dengan satuan, belum. Nah, sebetulnya sudut ruang itu bisa dikelompokkan ke dalam besaran pokok juga, Mbak Monika. Itu jadi ada sebuah konferensi yang menyatakan bahwa sudut dan ruang itu bisa ditambahkan ke dalam besaran pokok ya. Nah, ini kembali lagi sama saja sebetulnya sudut bidang datar dengan sudut ruang. Jadi kembali lagi ini ada yang tahu pengertian dari besaran pokok berdasarkan contoh-contoh yang tadi sudah disebutkan. Kira-kira apa?
Nah, jadi yang disebut dengan besaran pokok itu pengertiannya begini. Jadi besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditentukan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lainnya. Tadi kan contohnya massa. Massa ini apa satuannya? Kilogram, ya. Jadi massa ini tidak berbeda dengan luas. Kalau luas itu kita mendapatkan satuannya itu dari hasil perkalian panjang dikali lebar, sehingga didapatkan satuan tadi meter persegi. Nah, kalau besaran pokok, jadi besarannya ini satuannya telah ditentukan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lainnya, ya. Ini jadi semua ini didapatkan dari kesepakatan internasional, ya. Sebagai contohnya nanti ya. Oke. Jadi sekarang yang berikutnya, apakah besaran turunan itu? Jadi kalau tadi besaran satuan, nah sekarang besaran turunan. Kira-kira pengertiannya apa kalau besaran turunan? Ada yang bisa menyimpulkan? Baik, saya ulangi kalau begitu ya. Jadi kalau besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditentukan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lainnya, ya. Sedangkan kalau besaran satuan, kalau besaran turunan ini apa pengertiannya? Ada yang tahu nggak? Mbak Via, besaran yang satuannya ditetapkan berdasarkan satuan besaran pokok 70%, betul. Nah, Mbak Fuzamei, ini 95% betul. Jadi satuannya diperoleh dari hasil turunan satuan besaran pokok gitu. Ya, jadi besaran turunan merupakan besaran fisika yang diturunkan dari satu atau lebih besaran pokok. Tadi sebagai contohnya kan luas. Luas ini diturunkan dari dua jenis besaran pokok, yaitu panjang dikalikan lebar, meter kali meter. Sedangkan kalau volume itu 3 ya. Jadi panjang kali lebar kali tinggi gitu. Jadi besaran turunan ini merupakan besaran fisika yang diturunkan dari satu atau lebih besaran pokok. Gimana? Boleh Mbak Altafunisa, silahkan. Yang penjelasan saya jelas nggak? Apa harus diulang lagi? Oke, baik, akan saya ulang lagi ya semuanya. Kita mulai dari contohnya dulu ya. Oke, ini saya ulang. Jadi kemarin kita sudah mempelajari tentang apa yang dimaksud dengan besaran. Ya, besaran ini di sini sekarang kita akan membahas ada besaran pokok dan besaran turunan. Ya, besaran pokok dan besaran turunan ini termasuk ke dalam besaran fisika. Oke, saya cek ya. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Suaranya terdengar.
Tes 1 2 3, suara saya jelas nggak? Oke, jadi ada yang jelas, ada yang enggak ya. Yang enggak jelas ini Mbak Angelina Supardi, Mbak Monica kadang-kadang jelas, kadang-kadang enggak. Mbak Marsian Timothy putus-putus katanya. Oke. Baik, ini karena ada yang jelas, ada yang enggak. Mungkin tes. Suaranya pecah-pecah, Mbak Nisa bagus, terus ngadat-ngadat. Oke, sekarang jelas. Kayak robot, Pak. Oke. Ini saya sambil nulis aja supaya kalau suaranya kurang jelas bisa lihat tulisan saya. Jadi kita akan membahas besaran pokok dan turunan, yang mana semua besaran ini yang saya lingkari ini merupakan termasuk ke dalam besaran fisika ya. Jadi kenapa ini disebut dengan besaran fisika? Karena kedua jenis besaran ini semuanya bisa diukur secara kuantitas ya. Jadi ini semua besaran fisika. Kenapa? Karena ini bisa diukur secara kuantitas. Kalau mau lihat bukunya silakan lihat halaman 7 ya. Balina Sari, kalau mau lihat bukunya silakan lihat buku halaman 7 tentang besaran dan satuan pokok ya. Buku halaman 7 tentang besaran dan satuan pokok ya. Jadi saya ulangi, besaran pokok dan besaran turunan ini termasuk kepada besaran fisika ya. Nah, kenapa disebut dengan besaran fisika? Karena semuanya bisa diukur secara fisik, secara kuantitas. Oke. Nah, jadi besaran pokok ini ada 7 ya, yaitu panjang satuannya meter, kemudian massa satuannya kilogram, waktu satuannya detik, suhu satuannya Kelvin, kuat arus satuannya ampere, intensitas cahaya satuannya kandela, dan terakhir jumlah zat satuannya mol. Nah, ketujuh besaran ini termasuk ke dalam besaran pokok ya. Termasuk ke dalam besaran pokok. Sedangkan yang tadi satu lagi apa? Disebutnya besaran turunan ya. Nah, besaran turunan ini contohnya adalah luas yang didapatkan dari hasil perkalian panjang dengan lebar dengan satuannya meter dikali meter sehingga menghasilkan meter persegi. Ngadat lagi ya Bapak Inem ya. Siapa lagi yang nggak bisa dengar suara saya?
Oke, baik. Syukur. Mudah-mudahan lancar semuanya ya. Jangan Mbak Via, daripada dibanting mending buat saya deh handphonenya. Oke, lanjut ya. Jadi contoh berikutnya adalah volume. Volume ini merupakan hasil perkalian panjang dikali lebar dan tinggi ya. Dan yang terakhir adalah contoh terakhir lainnya adalah kecepatan yang merupakan hasil pembagian jarak terhadap waktu dengan satuannya meter per second. Nah, dari contoh ini kita bisa mengartikan ya. Jadi besaran pokok ini adalah besaran yang satuannya telah ditentukan terlebih dahulu dan tidak diturunkan. Baik, Mbak Marsan bisa dengar suara saya? Jelas, oke. Saya lanjutkan. Jadi, besaran pokok ini adalah besaran yang satuannya telah ditentukan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lainnya. Jadi, sudah ditentukan. Dan pada umumnya besaran pokok ini bisa diukur secara langsung, tidak perlu dihitung. Kalau tadi kan luas itu panjang kali lebar, harus dihitung. Oke, yang nggak jelas nanti dilihat aja di YouTube ya. Ini 10 menit lagi sudah mulai kelas IPS soalnya. Oke, saya lanjut lagi ya. Jadi sebaliknya, kalau besaran pokok tadi itu dihasilkan dari standar yang sudah ditentukan sebelumnya, nah ini kalau besaran turunan merupakan besaran fisika yang diturunkan dari satu atau lebih besaran pokok. Bisa dibedakan ya antara besaran turunan dengan besaran pokok. Bisa dibedakan nggak? Oke, jadi jelas ya perbedaan antara besaran turunan dan besaran pokok. Kalau besaran pokok itu sudah didapatkan terlebih dahulu, tidak perlu dikali atau dibagi, tidak perlu dihitung dengan sebuah formula. Besaran pokok sudah dapat diukur secara langsung. Tapi kalau misalkan besaran turunan, kita harus menghitung dulu dari besaran-besaran pokok. Oke, ada yang masih kurang jelas? Jelas semuanya? Tadi yang nggak ngerti Mbak Diajeng udah ngerti Mbak Diajeng. Mbak Diajeng Raini. Mulai paham, oke. Mbak Diajeng nanti kalau kurang paham bisa dibaca, masih belum jelas bisa dibaca lagi atau ditanyakan langsung ke saya ya. Oke, kita lihat yang berikutnya. Mudah-mudahan bisa lebih jelas lagi. Nah, yang berikutnya adalah sistem satuan internasional. Kemarin kita sudah membahas yang namanya sistem satuan baku dan tidak baku. Masih ingat nggak ketentuan keuntungan dari sistem baku ini apa? Kenapa kita menggunakan sistem satuan yang baku? Masih ingat nggak?
Satu, betul, bisa direplika. Yang lainnya standar dan tidak berubah. Betul, Mbak Nisa, bagus. Dan yang ketiga apa? Nah, betul Bapak Inem ya dan Mbak Yuni. Jadi sistem ukuran sistem satuan baku ini bersifat internasional. Oleh karena itu kita sekarang memiliki yang disebut dengan sistem satuan internasional. Jadi sistem satuan internasional ini bisa digunakan di seluruh dunia dan besarannya nilainya sama. Artinya kalau misalkan kita hitung di Indonesia ada jarak panjang jalan 100 meter. Nah, kalau di Taiwan ya sama, 100 meter itu segitu gitu. Ya, jadi semuanya panjangnya sama. Oke, jadi keuntungan sistem internasional ini yang pertama mudah digunakan. Yang kedua, mudah diperoleh alat ukurnya. Ya, jadi yang tadi disebutkan tadi betul, jadi mudah direplika. Penggaris itu di mana-mana ada gitu kan. Dan penggaris 1 meter di Indonesia dengan penggaris 1 meter di Taiwan ukuran panjangnya sama gitu. Nah, kemudian satuan internasional ini memiliki skala ukuran dari yang paling tinggi hingga paling rendah. Maksudnya apa? Sekarang teman-teman juga pasti mengetahui ada satuan kilometer dan sentimeter. Nah, kilometer ini satuannya lebih tinggi daripada satuan sentimeter. Nanti kita pelajari ya. Nah, kemudian dalam satuan internasional ini ada dua jenis yang kita kenal, disebut dengan satuannya MKS. MKS ini singkatan dari meter, kilogram, dan second. Ini satuan yang digunakan untuk 3 besaran utama. Ya, jadi ini panjang, massa, dan waktu ini disebut dengan 3 besaran utama. Ya, jadi ini panjang, massa, dan waktu 3 besaran utama. Baik, jadi MKS ini singkatan dari meter, sedangkan K-nya merupakan kilogram, sedangkan S-nya merupakan ton. Ya, betul Mbak Ainul Hayat. Mbak Yuni, bisa dimengerti ya satuan MKS ya. Jadi kalau kita menggunakan sistem satuan MKS, kalau kita menggunakan sistem satuan MKS, maka kita harus seragam. Panjangnya berarti meter, bukan kilometer. Masanya kilogram, bukan gram. Waktunya second, bukan menit atau jam gitu ya. Jadi nanti kedepannya kalau saya kasih soal, kita hitung dengan satuan MKS. Ya berarti panjangnya harus selalu meter, masanya harus selalu kilogram, waktunya harus selalu second ya. Nah, kemudian kita juga mengenal sistem berikutnya, yaitu satuannya satuan CGS. CGS itu merupakan singkatan dari sentimeter, kemudian G-nya dari gram,
sedangkan S-nya tetap ya, second. Nah, ini merupakan kesepakatan internasional. Jadi kalau dalam satu sistem kita menggunakan hitungan CGS, maka massa 3 besaran utama ini akan dihitung dengan panjang satuannya cm, massa satuannya gram, waktu satuannya second. Ya. Bisa dipahami dua jenis satuan ini sama saja sebetulnya Mbak Nisa, second dan second. Kalau second ini bahasa Indonesia, second ini bahasa Inggris. Bisa dipahami dua sistem ini? Oke. Nah, yang berikutnya konversi satuan. Saya akan mengajarkan konversi satuan untuk satuan panjang ya. Jadi satuan panjang, tapi sistem ini bisa digunakan untuk semua satuan besaran lainnya ya. Nah, ada yang tahu nggak di tangga paling tinggi ini posisinya diduduki oleh apa? Betul, kilometer ya. Yang berikutnya apa? Yang kedua. Betul, hektometer. Kemudian yang berikutnya setelah hektometer. Nah, yang benar mana nih? DAM atau DM? Kita lihat yang betul adalah dekameter ya. Jadi jangan kebalik, nanti setelah hektometer dekameter terlebih dahulu. Itu dilihat di bukunya, ada di halaman 8 ya. Jadi dekameter dulu. Nah, nanti kita lihat di bawahnya desimeter. Nah, sekarang di bawah dekameter adalah meter. Setelah meter baru ya tadi ya desimeter. Setelah desimeter tentunya sentimeter dan milimeter. Baik. Nah, sekarang bagaimana cara mengkonversinya kalau dari kilometer turun satu tangga ke hektometer? Bagaimana cara mengkonversinya? Ada yang tahu? Dikalikan berapa? Nah, betul. Jadi dikalikan 10 ya. Dikalikan 10. Kalau misalkan naik, bagaimana kalau naik? Dibagi 10. Ya, betul ya. Nah, karena sekarang waktunya sudah menunjukkan jam 10, mungkin saat ini saya cukupkan dulu sekian, karena setelah ini masih ada pelajaran IPS. Nanti akan dilanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Slide ini akan saya share. Nanti boleh dibaca slide berikutnya, kemudian ditambah dari buku. Di buku di halaman 8 ya. Nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas sampai jenis-jenis alat ukur. Jadi dilanjutkan dulu ini mengenai konversi satuan hingga nanti jenis-jenis alat ukur. Baik, selamat malam.
semuanya. Selamat belajar lagi untuk pelajaran IPS. Tetap semangat. Berdoa dulu.